Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita kemarin? Mukhalafah ya? Mukhalafah. Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat qiyamuhu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wajib Allah berbeda dengan segala perkara yang baru. Yang dimaksud perkara baru itu apa? Makhluk yang tadinya enggak ada terus jadi ada, namanya perkara baru. Maka Allah itu wajib berbeda dengan segala yang baru. Dari arah mana bedanya? Beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada af'alnya atau perbuatannya. Apa sih zatnya Allah itu? Oh, zatnya Allah itu bukan benda gitu.
Kalau zatnya makhluk, benda. Jadi kamu nggak usah mikirin kayak apa zatnya Allah, nggak usah, karena nggak mungkin nyampe, nggak mungkin. Cukup kita iman bahwa zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Berarti yang mau kita kenali apa? Zatnya makhluk. Kayak apa sih zatnya makhluk? Oh, zatnya makhluk itu sesuatu yang bertempat. Apa sih bertempat itu? Bertempat itu diliputi oleh ruang, mengisi sebuah ruang antara langit dan bumi. Jadi semua makhluknya Allah itu mengisi ruangan antara langit dan bumi. Berarti bukan benda. Benda itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya dalam ilmu tauhid disebut namanya jirim. Allah zatnya bukan jirim. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas, berarti Allah jirim dong, gitu. Karena yang bersemayam itu namanya jirim. Allah itu duduk di atas singgasana. Jadi yang duduk di singgasana namanya apa? Jirim. Allah bukan jirim. Jadi Allah itu ya tidak di atas, Allah juga tidak duduk pada sesuatu. Terus sifatnya Allah tidak mengalami perubahan. Nah, kalau sifatnya makhluk mengalami perubahan. Ini kuncian nih. Kalau sifatnya berubah, pasti zatnya. Kalau sifatnya berubah, pasti zatnya berubah. Gitu. Karena zat sama sifat nggak bisa dipisahkan. Ini kuncian penting nih. Maka dengan mengetahui ini, setiap waktu kita tahu diri kita itu baru, gitu loh. Karena sifat kita mengalami perubahan. Kalau sifatnya berubah, berarti wujudnya juga berubah, gitu loh. Ini gelas diam apa gerak? Sekarang ini gelas yang tadi bukan? Kenapa? Berarti gelasnya juga berubah. Kalau sifatnya berubah, gelasnya juga berubah, gitu. Berarti si makhluk itu selalu dalam keadaan baru. Langit selalu baru. Makanya Allah katakan inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari. Kenapa Allah katakan siang dan malam? Siang dan malam itu jadi sifatnya, gitu loh. Kalau sifatnya berubah, berarti langitnya juga berubah, gitu. Matahari berubah, berarti dia baru. Bintang berubah, berarti dia baru. Jadi kita ini selalu menyadari kita ini baru. Nah, kalau kita baru bagaimana? Ya berarti selalu diciptakan oleh Allah. Nah, barang baru itu nggak mungkin bisa wujud sendiri. Nanti nyambungnya kemana? Kalau zatnya baru, sifatnya pasti baru. Kalau sifatnya baru, zatnya pasti baru. Kenapa dua-duanya nggak bisa dipisahkan? Yang bisa bikin zat siapa? Allah. Yang bikin sifat Allah lah. Ini dua-duanya dibikin bareng nih. Kalau Allah bikin sifatnya, ya berarti bikin zatnya. Kalau Allah bikin zatnya, pasti bikin sifatnya. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Kalau kita makan terus jadi kenyang, yang bikin kenyang siapa? Apa buktinya?
Tadinya lapar, yang bikin kenyang siapa? Allah. Berarti zatnya baru enggak? Baru. Kenapa kok yang bikin kenyang itu bukan nasi? Karena nasi enggak bisa bikin zat saya. Gitu loh. Yang bisa bikin wujud saya adalah Allah. Ketika sifat saya berubah, berarti wujud saya juga berubah. Maka yang bikin berubah itu bukan nasi. Nasi nggak bisa membuat wujud saya. Jadi jangan, ya kalau nggak makan nasi nggak kenyang, Bib. Itu hukum adat namanya, bukan hukum akal. Kalau hukum akal, emang kalau nggak makan nasi mati. Malaikat nggak makan nasi nggak mati-mati tuh. Ya, jadi urusan hidup itu urusan Allah. Bukan kalau nggak makan nasi mati. Oh, kata siapa? Biasanya, bukan pasti. Jadi hukum kebiasaan jangan digandeng-gandengkan sama hukum akal. Jadi yang merubah sesuatu itu Allah, yang membuat wujudnya juga Allah. Nah kalau Allah sifatnya bagaimana? Allah sifatnya tetap, nggak mengalami perubahan. Kenapa? Karena Allah bukan perkara baru. Allah bukan sesuatu yang diciptakan, hingga sifatnya yang nggak mengalami perubahan. Sifat Allah itu tetap, dan sifat Allah itu nggak bisa pada yang lain. Kalau sifat kita bisa pada yang lain, artinya boleh aja ada yang lain yang menyamai sifat kita. Kamu sakit, boleh nggak ada yang lain sakit? Boleh. Berarti sakit itu boleh aja dimiliki oleh yang lain. Gitu. Kamu sehat, yang lain sehat. Berarti sifat kamu boleh aja dimiliki oleh yang lain. Nah kalau sifatnya Allah, ya nggak ada. Kenapa? Karena sifatnya Allah bukan ciptaan, hingga nggak ada yang lain yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Sifat Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Terus perbuatan Allah beda sama perbuatan makhluk. Perbuatan Allah kayak apa? Perbuatan Allah namanya apa? Menciptakan. Bahasa tauhidnya namanya apa? Bahasa tauhidnya apa namanya? Di situ ada kan? Namanya taksir. Namanya apa? Taksir. Kalau perbuatan makhluk kasab ikhtiar. Kalau Allah taksir gitu. Taksir itu apa? Menciptakan. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada tuh di halaman 21. Kalau Allah menghendaki sesuatu, ya tinggal yang dikehendaki pasti akan terjadi. Nah taksir itu yang bagaimana? Taksir itu perbuatan yang nggak butuh sama alat. Taksir itu nggak butuh dibantu, nggak butuh proses, nggak butuh apa, nggak butuh pergerakan. Kalau kita menciptakan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan alat, dengan bantuan, pakai proses gitu. Nah, tapi Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari, Bib. Di Quran ada kan ya? Allah menciptakan langit bumi dalam 6 hari. Itu berarti kan pakai proses, Bib. Nah, kamu tanyanya begini, itu 6 hari pakai lembur enggak? Gitu.
Hah? Lembur segalanya. Bukan berarti pakai proses. Allah menghendaki munculnya segala sesuatu itu dalam 6 hari. Hari pertama dimunculkan ini. Hari kedua dimunculkan ini. Nah kalau Allah mau ya muncul bersamaan juga nggak ada masalah. Bukan harus munculnya dalam 6 hari, tapi Allah menjadikan hukum adat namanya. Hukum adat itu hukum kebiasaan. Kayak contohnya apa? Allah ciptakan matahari duluan nih. Setelah matahari diciptakan, baru menciptakan kehidupan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Nah kalau bikin hewan dulu gimana? Hewannya keder, masa gelap-gelapan. Gitu loh. Jadi Allah menciptakan dengan hukum dibarengi dengan hukum sebab akibat. Kenapa? Karena kitanya terikat sama sebab akibat. Jadi Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan keadaannya makhluk. Allah bikin manusia itu 9 bulan 10 hari baru lahir. Dari mani berubah jadi apa? Segumpal darah berubah jadi janin berubah jadi bayi sekian bulan diberi nyawa terus lahir. Itu pakai proses, Bib, karena Allah menghendaki yang demikian. Kalau Allah mau bikin seperti Nabi Adam gimana? Ya beres, langsung nongol. Contoh lainnya siapa yang langsung nongol? Siti Hawa. Lainnya lagi malaikat. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Berarti lahirnya gimana? Langsung jadi. Gitu. Semua malaikat langsung jadi, nggak pakai proses, nggak ada malaikat kecil dulu, gede, nggak ada. Malaikat langsung jadi sesuai apa yang Allah kehendaki. Mau bikin malaikat Jibril, ya jadi Jibril langsung gede begitu, nggak pakai kecil dulu. Nih menunjukkan Allah menciptakan nggak butuh proses. Adapun kalau ada proses, justru proses itu dikehendaki oleh Allah. Dengan adanya kita itu di dalam kandungan ibu 9 bulan, kita disuruh taat sama ibu kita. Bagaimana perjuangan seorang ibu, bagaimana kesabaran seorang ibu, bagaimana kita melihat seorang ibu itu penuh kasih sayang sama anaknya. Ini yang Allah kehendaki demikian. Jadi Allah menciptakan sesuatu dengan taksir, enggak butuh proses, enggak butuh alat, enggak butuh bantuan. Kalau makhluk mengerjakan apapun dengan bantuan. Contoh, kalau kita mau masak nasi, yang kita perlukan apa aja? Rendang, kompor, gas, apalagi air, beras, terus diproses. Kalau diproses, diapain? Lah ya diproses, taruh di atas kompor, tutup, terus apa? Nunggu mateng. Kenapa nunggu? Kenapa nunggu? Karena nggak bisa bikin mateng. Kalau ente bisa bikin mateng, nggak butuh nunggu. Mateng, nggak selesai, nggak bos pokoknya nunggu. Simsalabim.
Karena kita nggak bisa bikin mateng, maka nunggu Allah menolong menjadikan mateng gitu loh. Bakar sate, bolak balik, nunggu apa? Nah, nunggu Allah bikin mateng gitu. Ya. Jadi kita nggak bisa bikin, maka setiap yang kita kerjakan pakai proses. Mau bikin genteng, diapain? Cetak terus bakar. Nunggu dulu. Allah bikin mateng. Itu mateng baru bisa. Jadi pekerjaan kita itu nunggu. Kenapa kok nunggu? Karena kita butuh pertolongan Allah. Setiap apapun yang kita kerjakan, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita imani pada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Lawannya mustahil Allah sama dengan makhluk. Mustahil mumatsalah lil hawadis. Mustahil Allah itu sama dengan perkara yang baru, sama pada zatnya, sama pada sifatnya, dan sama pada perbuatannya. Yang sering salah dalam memaknai sifat ini, seringkali kita salah dalam memaknai perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu beda dengan perbuatan makhluk. Nah, kalau perbuatan makhluk itu ada dua macam nih. Makhluk itu perbuatannya dua macam. Yang pertama bertujuan. Yang kedua main-main. Makhluk itu kalau ngerjain apapun mesti dua ini. Dari salah satunya. Kamu lagi ngapain? Main-main. Berarti iseng nih. Kerjanya cuman iseng, kayak apa contohnya? Kayak iseng ya, kayak gini. Dia muter-muter gini. Ngapain? Iseng aja. Lo mau ngapain tujuannya? Gak ada gitu loh. Jadi tujuan itu berarti gak ada yang ditunggu hasilnya. Namanya kerjaan yang iseng. Nah, kalau bertujuan ada yang ditunggu hasilnya gitu. Ya kan? Nah, setiap pekerjaan yang bertujuan itu pasti menunggu atau mengharapkan ada seseorang yang bisa menolong mendatangkan hasil. Setiap pekerjaan yang bertujuan pasti mengharapkan pertolongan. Coba ente bertujuan mau menyekolahkan anak kamu, biar apa? Ente berarti nggak bisa bikin anak kamu jadi pinter. Berarti ente mengharapkan pertolongan siapa? Guru. Ya kan? Berarti yang namanya pekerjaan tujuan, yang punya tujuan pasti mengharapkan pertolongan dari yang lain. Ente mau nyari air, ente kan butuh air. Kalau mau nyari air harus gali. Ente butuh apa? Hah? Butuh cangkul, butuh linggis, ember untuk bisa dapat air. Berarti butuh pertolongan.
Ini cermatin nih. Nah sekarang pertanyaannya, Allah punya tujuan nggak perbuatannya? Kalau perbuatannya Allah punya tujuan nggak? Kalau Allah punya tujuan, berarti Allah butuh pertolongan. Nah, sedangkan di Quran banyak ayat yang diartikan dalam tafsir Allah bertujuan. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia tujuannya, betul nggak begitu? Dan salah. Kalau kemauan ada. Kalau tujuan, kemauan iya. Tapi kemauan Allah itu tidak seperti kemauan kita. Kalau kemauan kita itu nggak bisa menjadikan langsung, makanya kita punya tujuan hingga kita butuh pertolongan yang lain. Nah kalau Allah, jadi Allah bikin jin manusia untuk apa? Berarti tujuan loh. Kalau semua yang namanya tujuan pasti butuh pertolongan. Setiap perbuatan yang bertujuan itu pasti butuh pertolongan. Allah bikin surga untuk apa? Ada tujuannya enggak? Allah bikin neraka, tujuannya apa? Tuh. Ini mesti dan yang salah ini bukan orang awam. Ustadz banyak yang salah. Coba. Kelas ustadz lo, jangan kelas ente. Kalau kelas ente mah pantes. Kelas ustadz itu banyak yang salah. Makanya kita suruh hati-hati milih khotib Jumat, suruh hati-hati milih kiai. Itu karena begitu, kadang ada yang sembarangan menerjemahkan sesuatu. Jadi berarti perbuatan itu ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang 2 ini punya makhluk, yang 1 punya Allah. Apa? Punya makhluk 2, tujuan atau iseng, main. Kalau punya Allah, lil hikmah. Gitu, beda nih. Perbuatan Allah itu bukan tujuan, tapi mengandung hikmah. Allah menciptakan jin dan manusia, hikmahnya gitu, bukan tujuannya gitu. Hikmahnya jin dan manusia itu bisa beribadah kepada Allah. Berarti di dalam perbuatan Allah, keuntungan itu tidak kembali pada dirinya Allah, tapi keuntungan itu kembali pada yang diciptakan. Beda sama kita. Kalau kita melakukan sesuatu, keuntungan kembali pada kita, gitu loh. Kerugian kembali pada kita. Tapi kalau Allah mengerjakan sesuatu, keuntungan itu nggak kembali pada Allah. Beda nih, gitu loh. Nyambung nggak? Maka perbuatan Allah nggak disebut bertujuan, tapi hikmah, gitu loh. Allah itu bikin matahari, apa hikmahnya ya? Nah, gitu mestinya. Ada kejadian nih, kecelakaan, apa hikmahnya? Gitu loh. Ada kejadian kebakaran, apa hikmahnya? Ada banjir, apa hikmahnya? Selalu begitu, gitu loh. Bukan
Allah bikin bumi tujuannya apa ya? Nggak ada tujuan, nggak ada. Kalau kamu ngomong tujuan, berarti kamu menyamakan perbuatan Allah dengan manusia. Gitu. Jadi setiap yang Allah perbuat itu mengandung hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu sesuatu yang kembali keuntungan dan kerugiannya kepada makhluk. Allah bikin Nabi Muhammad, apa hikmahnya? Yang beriman untung, yang nggak beriman rugi. Itu Allah bikin orang mati, apa hikmahnya? Tukang gali kubur untung, gitu. Hah? Tukang jual kembang untung. Itu kalau dibikin kayak malaikat ya boleh aja. Tapi Allah mau bikin ada kematian. Nah, hikmahnya ada kematian apa? Banyak yang untung. Kiai untung, apa untungnya? Tahlilan. Ada berkat, warisan. Macam-macam nih untungnya. Allah bikin perang Palestina nih, apa untungnya? Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Itu kalau perangnya di Indonesia, Madura udah pada ke sono itu. Ya. Terus apa lagi? Banyak janda gitu. Ente yang duda-duda untung. Terus banyak yang bisa membantu ke sono, banyak yang mendoakan, banyak hikmahnya banyak gitu loh. Jadi setiap kejadian yang Allah ciptakan mengandung hikmah, bukan tujuan. Jadi mengartikannya harus benar. Makanya kalau kita nggak ngaji ilmu ini, nanti baca Quran, baca hadis yang kelihatannya apa? Terjemahnya itu dengan kalimat untuk disandarkan pada perbuatan Allah. Kalau nggak ngaji ini mesti ngartiinnya tujuan. Allah bikin ini untuk ini, Allah bikin ini untuk ini, mesti tujuan tuh, ya kan? Bukan hikmah. Tapi kalau yang ngaji ini akan tahu, oh hikmahnya begini, oh hikmahnya begini. Ya, jadi mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Pada zatnya yang mustahil sama, sifatnya yang mustahil sama, perbuatannya juga mustahil sama. Apa dalilnya? Dalilnya yang menunjukkan wajibnya Allah mukhalafah kepada makhluk, pada yang baru adalah kalau Allah sama dengan perkara yang baru, berarti Allah juga baru, gitu. Kalau Allah sama dengan makhluk, ya berarti dia sebangsa dengan makhluk. Nah, apabila Allah baru, berarti Allah lemah sama kayak makhluk. Karena makhluk itu semuanya lemah. Lah kalau Allah lemah gimana? Dia nggak bisa menciptakan langit dan bumi. Tapi nyatanya langit dan bumi sudah tercipta. Berarti Allah itu mustahil lemah. Kalau Allah mustahil lemah, berarti Allah nggak mungkin sama dengan makhluk. Itu dalilnya gitu loh. Jadi jangan sampai kita menganggap Allah itu keadaannya ada mirip-mirip seperti makhluk. Walaupun ayat Qur'annya menunjukkan begitu, apa? Allah punya tangan, Allah berwajah, Allah
Apalagi bermata. Allah melihat. Allah itu melihat. Lah kamu melihat, tapi melihatnya beda. Kenapa? Melihatnya Allah nggak butuh mata, nggak butuh alat. Melihatnya kita butuh mata, butuh alat. Allah kok disebut bertangan gimana? Maksudnya bertangan, maknanya berkuasa. Gitu. Allah bermata, maknanya Allah menyaksikan. Allah berwajah, maknanya Allah berwujud. Gitu. Bukan Allah punya wajah, bukan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Tuhanmu. Masa wajahnya doang yang kekal gimana? Yang lain nggak kekal apa? Dan kekalah wajah Tuhanmu, maknanya dan kekalah wujud Tuhanmu, zatnya Tuhanmu gitu. Bukan apa? Wajahnya doang gitu. Jadi bahaya nih. Banyak orang mencoba membaca Al-Quran, menafsirkan hadis, menafsirkan, tapi nggak pernah ngaji ilmu akidah, nggak pernah ngaji ilmu tauhid, mesti nanti salah pijakan, salah menempatkan. Yang haknya Allah diletakkan pada makhluk, yang haknya makhluk diletakkan pada Allah. Ini gara-gara begitu. Jadi perbuatan Allah itu hanya satu. Apa? Enggak ada yang lain. Kalau di Quran kok ada kalimat Allah turun. Maknanya apa? Maknanya menurunkan. Itu harus kembali pada menciptakan. Bukan Allahnya yang turun. Masa Allah kucluk turun gimana? Tapi kan cara turunnya beda, Beb. Lah iya. Beda itu gimana? Loncat gitu maksudnya. Terbang. Menghilang. Kalau turun itu mau kayak cara apa saja tetap dari atas ke bawah. Dan itu mustahil bagi Allah gitu loh. Bukan, tapi kan cara turunnya beda. Merembet gitu. Merayap. Gimana? Lompat. Tetap turun itu berarti terjadi perubahan. Dari atas ke bawah. Allah mustahil mengalami perubahan gitu loh. Jadi kalau ada kalimat turun diletakkan pada Allah, maknanya Allah menurunkan. Kalau naik, menaikkan. Bukan Allah yang naik. Allah kalau malam turun, ntar pagi naik. Oh, kok kayak ente naik turun. Kalau ente naik turun jadi anak, mending. Masa Allah naik turun gimana sih? Ya, jadi jangan sampai salah menafsirkan. Jadi banyak ahli tafsir itu, banyak orang menafsirkan yang enggak ahli tafsir. Mereka mencoba menafsirkan, tapi ketika tidak diawali dengan ngaji ilmu akidah, maka pijakannya, pondasinya akan salah. Dan banyak lagi yang lainnya gitu loh. Apalagi Quran itu isinya ada kalimat mutasyabihat, enggak semuanya ayat itu muhkamat, enggak. Ada ayat yang memang perlu ditafsirkan. Ada ayat yang perlu ditakwil. Takwil itu artinya apa? Hah? Takwil itu artinya menjauhkan.
dari sifat makhluk. Itu loh. Dijauhkan jangan sampai maknanya mirip dengan sifat makhluk, maka ditakwili gitu loh. Karena ayatnya itu mendekati sifat makhluk. Jadi takwilnya harus dijauhkan gitu maksudnya. Nah, kalau ada orang ngomong begini, Quran nggak usah ditakwili. Berarti nanti kamu akan punya pikiran mendekatkan sifat Allah dengan makhluk. Itu akhirnya ketika kamu nggak mau mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Namanya aja ayat tasbih. Tasbih itu apa? Asal kata dari musabbah, dari syibih, dari persamaan ayat yang isinya mengandung persamaan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Nah, disebut ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat yang mengandung tasbih persamaan itu harus ditakwil. Maknanya apa? Dijauhkan agar enggak terjadi persamaan. Allah punya tangan, harus ditakwil. Allah punya mata, harus ditakwil. Allah punya wajah, harus ditakwil. Dan banyak lagi nih ayat-ayat yang lain yang ayat itu menjadi ayat yang mutasyabihat, maka kita harus mentakwilnya agar kita selamat dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai kita menyerupakan Allah dengan sesuatu. Karena ayatnya jelas, laisa kamislihi syai'un. Falam yakun lahu kufuwan ahad. Itu ayatnya jelas. Jadi kita nggak boleh sama sekali memirip-miripkan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu. Baik pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Nyambung ya. Ini yang kita bahas tentang sifat mukhalafah lil hawadis. Lawannya mustahil mumatsalah. Mustahil Allah sama dengan perkara yang baru. Mudah-mudahan iman kita dijadikan selamat oleh Allah, dijadikan iman yang benar, iman yang bersih dari kekotoran, iman yang bersih yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi ya wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba fastur lana awrati وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا حساب منا بالمصطفى رسولنا نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.